Oke teman-teman, ketemu lagi ya dengan saya. Kali ini saya akan membahas mengenai jaringan WiFi ya. Kita tahu jaringan WiFi itu biasanya bisa disalurkan dengan beberapa cara ya, maupun dengan beberapa model kabel. Kali ini yang saya bahas adalah yang menyalurkan jaringan WiFi dengan menggunakan kabel fiber ya. Tentunya nanti akan ada juga perangkat yang namanya konverter fiber. Nah, pada jaringan WiFi biasanya kita kenal ada istilah estafet ya. Jadi seumpama di rumah kita mau menyalurkan WiFi ke rumah tetangga kita ya, katakanlah ke arah barat gitu ya. Nah, kira-kira ada sekitar sejauh 100 meter kita tarik kabel fiber sampai ke rumah tetangga kita tadi, konsumen kita tadi. Nah, dari sana tentu kita kasih konverter. Yang sana mungkin dikasih konverter jenis B, yang di rumah kita kasih konverter jenis A. Dan setelah itu ternyata di sebelah baratnya pelanggan yang tadi ingin ikut gabung lagi, ingin ikut dikasih jaringan internet lagi ya. Nah, maka yang konsumen kedua tadi tidak usah memakai kabel, tidak usah memasang kabel dari rumah kita ke sana lagi ya, tetapi cukup kita estafet dengan pelanggan pertama tadi. Jadi hasilnya nanti akan mengirit kabel ya tentunya. Nah, itulah sedikit gambaran mengenai estafet pada jaringan internet ya. Begitu juga nanti ada pelanggan lagi ketiga, cukup estafet ke pelanggan yang kedua tadi. Jadi saling sambung menyambung gitu ya, sehingga untuk kabel bisa irit ya. Jadi nggak langsung kabel dari rumah kita ke sana ada sebanyak 3 biji, tapi cukup 1 biji saja kabel fibernya. Tetapi di samping keuntungannya irit kabel, ternyata untuk sistem estafet tadi ada kelemahan ya. Bila di tengah-tengah, misal di konsumen pertama tadi ada mati lampu ya, mati lampu, maka seluruh pelanggan yang ke barat, pelanggan kedua dan ketiga tadi juga akan off ya internetnya ya. Begitupun juga bila pelanggan pertama tidak mati lampu, tetapi pelanggan kedua mati lampu, maka yang pelanggan yang di baratnya, atau kita analogikan yang pelanggan ketiga tadi, juga internetnya off ya. Maka dari itu untuk mensiasatinya, saya mencoba nanti akan membuat konverter fiber yang sudah dipasangi baterai ya. Jadi untuk meminimalisir gangguan bila ada mati lampu di pelanggan-pelanggan yang ikut estafet tadi ya. Jadi bisa meminimalisir. Karena apa? Karena biasanya listrik itu kan pasti ada gangguan ya tiap rumah itu ya. Entah itu konsleting atau entah itu kehabisan pulsa sehingga dayanya mati. Maka untuk mencegah hal tersebut, supaya internet kita bisa jalan sampai pelanggan yang paling ujung sana, maka kita kasih baterai sebagai cadangan backup ya. Oke, langsung saja ya kita rangkai bersama-sama. Ya, untuk bahan-bahannya tentunya box ya, box Duradus. Ini ukurannya harus agak lebar ya, tentunya lebih lebar dari konverter yang akan kita pasang di dalamnya ya.
Terus ada ini BMS sekaligus UPS mini ya. Jadi BMS plus UPS ini ya. Ini fungsinya untuk men-charge baterai dan juga menyalurkan ke rangkaian ini ya, ke rangkaian konverter fibernya ya. Juga ini ada kipas untuk sirkulasi udara biar rangkaiannya terjaga kondisi suhunya. Juga sudah saya persiapkan 3 buah baterai lithium ya. Ini 3 buah baterai saya kira sudah cukup untuk membackup daya, kalau nggak salah sekitar 5-6 jam ya. Saya perkirakan segitu ya, sudah cukup ya. Oke, lanjut akan saya rangkai ya. Kita rangkai pakai solasi aja. Kita rekatkan pakai solasi. Nah, ini untuk menyambung baterainya itu ada keterangannya. Di kit UPS mininya ini ada keterangannya. B-min ini kita sambungkan dengan min dari baterai. Jadi tiga-tiganya baterai, minnya digabung jadi satu. Sistem paralel. Terus yang plus ini nanti juga kita solder, kita hubungkan dengan yang jalur plus, tiga-tiganya, karena sistemnya paralel. Untuk pemasangan polaritas baterai ke kit UPS mininya tidak boleh terbalik ya. Itu ada keterangan di UPS mininya. Untuk pemasangan baterai tidak boleh terbalik. Kalau terbalik akan auto kebakar ya. Untuk kitnya kebakar bagian komponennya. Sudah kuat ini pakai double tip ini. Kita sambung outputnya UPS mini yang nanti akan digunakan untuk menginjek B plusnya konverter fiber ya.
Ini sebenarnya belum selesai. Untuk pengecasannya baterai nanti kan pakai soket adaptor yang dihubungkan ke adaptor. Tapi tidak apa-apa, kita coba ya. Apakah sudah berfungsi ya. Nah, karena baterainya tadi kan sudah dicas full, jadi dia bisa untuk menyalakan konverter fibernya. Dan untuk kipasnya ini nanti kita taruh bagian sini. Anginnya menghembus ke luar saja ya. Kalau menghembus ke dalam nanti dikhawatirkan nanti banyak debu di dalamnya. Kalau menghembus keluar bisa meminimalisir debu di dalam rangkaian sini, dalam boxnya ya. Dan untuk kipasnya nanti saya ambilkan di inputnya BMS atau UPS mininya ya, supaya kalau terjadi pemadaman baterainya ini tidak ikut menyalakan kipasnya, jadi bisa lebih tahan lama gitu maksudnya. Oke teman-teman, selesai sudah ya tahap merakitnya. Dan sekarang sedikit akan saya jelaskan mengenai kabel-kabelnya, arahnya kemana saja akan saya jelaskan ya. Ini dari cas adaptornya milik konverter fibernya itu ya. Ini tertera 5 volt 2 ampere. Jadi ini adaptor bawaannya konverter fibernya ini ya. Ini kita kasih colokan di sini untuk nancepnya adaptor. Kita kasih colokan sini. Nah, terus habis itu
Kalau kita lihat dari dalam ya, kalau kita lihat dari dalam, konektor soketnya ini, soket DC-nya ini, yang samping ini kita kasih kabel hitam ya, hitam sama putih. Ini saya kasih double ya, biar ngecasnya bisa kuat ya, bisa lebih cepat daripada pakai satu kabel. Takutnya nanti ampernya untuk ngecas baterainya ini kurang ya, bisa double. Terus yang sebelah sini, ujungnya sini kita kasih kabel warna merah dan biru, standarnya untuk B+ ya. Nah, ini arahnya ke sini, ke input DC dari UPS mini ya. Itu ada kok tulisannya, cuma ya kecil, ada tulisan in plus. Nah, kita taruh, kita kasih dari soket DC menuju plus yang warna merah sama biru. Terus yang hitam sama putih, yang colokan samping ini, nah ini hubung ke input min ya. Sekalian juga kipasnya kita taruh sama ya, jadi kita ikutkan di inputnya ini. Tujuannya apa kalau tidak dikasih ke outputnya ini? Tujuannya supaya menghemat daya baterai jika listriknya padam ya. Jadi kalau listriknya padam, kita bisa menghemat tanpa kipas ya. Terus ini ada tulisan B+, baterai plus, baterai min ya. B+, B min maksudnya baterai plus, baterai min. Kita hubungkan ke baterai. Yang plus kita sambung ke plusnya baterai, yang min juga begitu. Jangan sampai terbalik, karena itu berbahaya kalau terbalik ya. Langsung terbakar komponennya UPS mininya. Terus untuk outputnya, output dari UPS mini juga ada plus sama min, output plus sama output min. Ini saya kasih dua kabel, dua cop DC ya. Yang satu ini untuk cadangan, bila mana suatu saat nanti konverter fiber sudah penuh terus mau nambah lagi, otomatis kan nambah satu PCB lagi ya. Nah, kita tinggal nyolokkan yang ini untuk tambahannya konverter yang tambahan tadi. Jadi tidak usah nyolder lagi, sudah kita siapkan colokannya ya. Nah, ini ada lagi yang kabel ini untuk indikator lampu. Ini indikator lampu, ada dua buah lampu LED ya. Yang satu warna hijau, yang satu warna merah. Merah untuk pengecasan ya. Kita coba, kita hubungkan adaptornya ke listrik. Nanti ya, lampu yang warna merah akan menyala. Nah, ini indikator pengecasan. Yang hijau ini indikator kalau tegangan sudah mensuplai konverter fibernya, entah itu langsung dari adaptor, entah adaptor diumpamakan kita cabut, diumpamakan pemadaman listrik, mati lampu dan lain-lain, dia tetap menyala. Nah, menandakan kalau baterainya masih menjalankan perangkat konverternya. Nah, ini. Oke, untuk merangkai project kita hari ini, konverter fiber yang kita kasih baterai, alhamdulillah sudah selesai.
Dan bila ada kurang jelasnya dari teman-teman, bisa untuk menanyakan di kolom komentar ya. Baik itu pembeliannya UPS mininya, kitnya ini di mana, terus mau menanyakan cara memilih baterai yang berkualitas bagaimana, terus untuk membeli konverternya di mana. Nah, untuk boxnya juga ukuran berapa gitu, bisa nanya-nanya di kolom komentar ya. Tentunya insya Allah akan saya bantu, akan saya jawab sebisanya, dan mudah-mudahan apa yang saya share untuk teman-teman semua di channel YouTube ini bisa bermanfaat, dan juga tentunya memberikan manfaat buat teman-teman semua, dan juga mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesuksesan usahanya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, cukup sampai di sini ya. Kurang lebihnya minta maaf, dan yuk bye bye.